Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak dan barokah, serta dikaruniai turunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sihir atau di dalam bahasa kita adalah santet, teluh, guna-guna itu memang ada dan nyata. Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam dengan menggunakan media berupa rambut Nabi sebagai ikatan sihirnya. Maka kemudian turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk melepaskan dirinya dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang sihir di beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti dalam ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa yang menghadapi tukang sihirnya Fir'aun. Sihir banyak macam-macamnya dengan kekuatannya yang berbeda-beda, seperti sihir penghancur rumah tangga, sihir agar sakit, sihir agar gila, dan sihir sampai meninggal dunia. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan keji dan tercela. Namun tidak semua orang dapat disihir atau disantet. Ada beberapa orang yang tidak bisa disihir dengan berbagai macam kekuatannya, mulai dari sihir tingkat rendah sampai sihir yang menggunakan khodam atau ifrit yang sangat kuat dan jahat, karena pada diri orang tersebut ada benteng pertahanan yang sangat kuat, seperti pengakuan dari orang yang pernah menekuni profesi sebagai tukang sihir atau sebagai tukang santet. Berikut 5 orang yang tidak akan mempan disihir atau disantet. Yang pertama, orang-orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Selamanya mereka tidak akan mempan disihir dengan kekuatan sihir macam apapun. Setan atau jin yang dikirim untuk menyakitinya hanya bisa mendengarkan suara mereka, tetapi tidak bisa melihat dan menyerangnya. Pengakuan ini hampir sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Rosailul Hajat, bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat fajar dan di dalam 2 rakaatnya membaca Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah dan surah Alam Taro Kaifa atau surat Al-Fil, maka tidak ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk menyakitinya. Yang kedua, orang yang sering wudhu atau selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Menurut pengakuan mantan dukun tersebut, dari diri orang yang selalu mempunyai wudhu terpancar sinar yang dapat menyilaukan mata tukang sihir, sehingga dapat mengganggu konsentrasi ritualnya dan menghalangi tukang santet untuk menyantetnya. Pengakuan ini sama seperti keterangan bahwa wudhu itu adalah nur atau cahaya, dan umat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat akan dikenali dari cahaya bekas dari wudhunya. Yang ketiga, orang yang banyak atau sering melakukan hubungan intim, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Tentunya ini dengan cara yang dilegalkan oleh agama. Menurut pengakuan dukun tersebut, sperma atau mani yang ada pada diri manusia ada rahasia mistiknya. Dengan mengeluarkan sperma dapat menguatkan roh atau jiwa seseorang, menjernihkan pikirannya dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Padahal sihir atau santet sangat sulit dikirimkan kepada orang-orang yang kuat jiwa dan jasmaninya, sehingga untuk menyerang orang-orang model ini adalah dengan cara dilemahkan terlebih dahulu. Keempat, orang yang tidak disantet atau tidak bisa disihir adalah orang-orang yang hatinya selalu bergembira, pikirannya tenang, tubuhnya sehat, berbeda dengan orang yang selalu dalam keadaan susah, murung, dan bersedih. Maka sangat mudah sihir atau santet masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hasan
Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Penyebab alhammu atau kesusahan dan alghamu atau kesedihan adalah karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering melakukan maksiat-maksiat kepadanya seperti berzina, mabuk dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak akan mempan disihir atau disantet adalah orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah sekalipun hanya 1 kali dalam 1 minggu. Ini sama dengan keterangan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'u hal batalah." Artinya, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah adalah satu keberkahan dan meninggalkannya adalah satu kerugian, dan tidak akan mampu untuk menyentuhnya al-batalah. Al-batalah atau tukang-tukang sihir atau tukang-tukang santet. Al-batalah di sini dimaknai dengan makna as-sahara, yaitu banyaknya tukang sihir. Kehebatan surah Al-Baqarah sangat luar biasa di dalam mengusir setan, jin, dedemit, dan semua jenis-jenisnya, menghancurkan semua jenis sihir, dan sebagai wasilah penyembuhan dari segala penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non-medis, seperti terkena sihir, hasad, ain, dan kerasukan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi, dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang semuanya telah masyhur tentang keutamaannya yang sangat agung. Di dalam hadis sahih Ibnu Hibban dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in thamanan." Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya punduk atau puncak. Wa inna sanamal Qur'ana suratul Baqarah, dan sesungguhnya punduknya Al-Qur'an itu atau puncaknya Al-Qur'an itu adalah surah Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya di malam hari, lailan, lam yadkhuli syaitan baitahu thalatha layalin, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Maka dengan mengikuti hadis itu, sebaiknya rumah kita dibacakan surah Al-Baqarah minimal 1 kali dalam 3 hari, sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, kedamaian, dan bebas dari gangguan-gangguan setan dan barang-barang gaib lainnya. Dalam membaca surah Al-Baqarah tidak harus khotam sekaligus, tetapi bisa dengan cara dicicil sampai 3 hari, sehingga tidak memberatkan bagi orang yang mempunyai banyak aktivitas. Nah, sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 orang yang tidak akan pernah terkena santet atau sihir. Semoga menjadi pengetahuan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.